Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Welcome to my channel Istaria Lover. Video ini akan menjelaskan tentang bagaimana peran ulama dan Habib dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia. Tahukah kamu bahwa kemerdekaan bukan hanya hasil dari usaha para bangsawan, tokoh nasionalis terpelajar dan tentara, namun juga hasil besar dari usaha para ulama. Sejarah mencatat bahwa ulama, kiai, dan komponen pesantren turut memberikan sumbangsi besar terhadap terrealisasinya kemerdekaan bangsa ini. Mirisnya, banyak buku-buku pelajaran sejarah yang tidak menuliskan peran besar para ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan, dari masa pergerakan hingga masa mempertahankan kemerdekaan. Karena memang pengajaran dan penulisan sejarah bertolak dari dasar pemikiran deislamisasi, peran ulama dan santri dalam membela bangsa dan negara dipinggirkan bahkan ditiadakan. Adapun peran ulama dan Habib dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia, yang pertama adalah memberikan kepastian dan dukungan besar tentang waktu yang baik untuk proklamasi. 5 bulan sebelum kemerdekaan, Bung Karno bertemu dengan 4 ulama tasawuf, yaitu Syekh Musa Sukanegara Ciamis, Kiai Haji Abdul Mukti Madiun, Sang Alip atau Raden Sosro Kartono yang merupakan kakak dari R.A. Kartini, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Ditulis dalam Api Sejarah bahwa dari Kiai Haji Abdul Mukti, Bung Karno mendapatkan kepastian waktu yang baik untuk proklamasi, yaitu 17 Agustus 1945, 9 Ramadan 1364. Apabila tidak diproklamasikan pada tanggal tersebut, maka hanya akan menemui hari yang demikian bahagia itu di 300 tahun yang akan datang. Dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari pula, Bung Karno mendapatkan kepastian untuk tidak perlu takut tentang proklamasi karena Hasyim Asy'ari sudah menghubungi pimpinan Angkatan Laut Jepang di Surabaya dan memberitahukan pula setuju kalau Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan melalui Sang Alip, yaitu Dr. Sosro Kartono, diperoleh informasi bahwa tidak perlu ragu lagi karena Indonesia pasti merdeka. Dan subhanallah, beberapa bulan kemudian setelah pertemuan dengan para ulama tersebut, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Perannya yang kedua adalah memberikan wakaf rumah untuk upacara proklamasi. Hal ini dilakukan oleh seorang Habib bernama Farats bin Said bin Martak yang mempergunakan sejumlah dana atau bahkan tanahnya kepada negeri ini. Beliau memberikan rumahnya kepada para pejuang di Pegangsaan Timur nomor 56 yang kita kenal sebagai lokasi dari proklamasi kemerdekaan. Beliau mengizinkan Bung Karno tinggal di sana setelah peristiwa Rengas Teko terjadi. Bahkan saat Bung Karno sakit sebelum mengumandangkan proklamasi akibat penyakit beri-beri dan malaria yang dideritanya, Habib Farats bin Said akhirnya memberikan Bung Karno sebuah madu yang sangat berkhasiat, sehingga kesehatan Bung Karno lambat laun membaik. Bung Karno tidak pernah melupakan jasa Habib Farats. Bung Karno sendiri pernah mengirimi Habib Farats secarik surat sebagai ucapan rasa terima kasih, di mana surat tersebut ditulis dan ditandatangani oleh H.M. Sitompul menggunakan kop surat resmi ke Presiden RI. Yang ketiga adalah adanya dukungan besar ulama karismatik Habib Ali Kuitang Al-Habsyi, seorang tokoh sentral Betawi. Diceritakan bahwa Bung Karno sehari sebelum proklamasi kemerdekaan selepas sholat subuh datang dengan menyamar menemui Habib Ali Kuitang guna memohon doa restu bahwa besok tanggal 17 Agustus akan diadakan proklamasi kemerdekaan RI. Dan setelah mendapat doa restu, Bung Karno secepatnya kembali ke kediamannya yang tak jauh dari rumah Habib Ali.
Dan 2 jam setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya setelah salat Jumat, Habib Ali Kuitang kembali ke atas mimbar mengkabarkan kemerdekaan Indonesia serta mengajak jamaah untuk memasang bendera merah putih. Berita tersebut langsung menyebar ke pelosok Betawi dan sekitarnya yang disambut oleh seluruh masyarakat dengan mengibarkan bendera merah putih di kampungnya masing-masing. Habib Ali Kuitang adalah seorang tokoh ulama karismatik yang sering dimintai nasihat, petuah dan doanya oleh para tokoh-tokoh nasional yang berkunjung. Demikianlah ternyata besarnya peran para habib dan para ulama yang telah menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebaiknya kita hargai dan selalu kita kenang, bukannya malah menghilangkannya dari sejarah atau melupakannya. Sekian dulu video ini, jangan lupa klik like and subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are the love I need.